Oke, tidak perlu basa-basi ya, kalian berada di ujung, benar-benar dimulai kalian memasuki tahapan-tahapan terakhir dari perkuliahan di prodi arsitektur ini. Di semester 7 ini kalian akan berhadapan dengan mata kuliah pratugas akhir. Pratugas akhir adalah mata kuliah yang mempersiapkan kalian untuk memasuki studio tugas akhir. Di minggu pertama ini kenapa kami agak memaksa untuk tetap minggu pertama masuk, karena di minggu pertama ini ada tahapan yang krusial, yaitu kalian akan diminta menuliskan brief. Apa itu brief? Nanti ada penjelasannya. Menuliskan brief berkaitan dengan argumentasi penjelasan singkat tentang calon judul tugas akhir yang akan kalian ambil. Dan selama 1 semester ini kita, jadi tidak hanya kalian, termasuk juga dosen, akan berproses untuk mempersiapkan sebuah naskah laporan perencanaan. Jadi laporan perencanaan yang akan dieksekusi pada studio tugas akhir untuk dilengkapi dengan perancangannya. Jadi pratugas akhir adalah perencanaannya, merencanakan. Tahapan pertama, atau minggu pertama, kalian akan diminta membuat brief. Create the idea for your final project. Idenya apa? Ide dasarnya apa? Itu yang penting. Apa itu brief? Brief adalah sebuah dokumen yang memberikan informasi yang cukup detail tapi ringkas. Jadi detail and sufficient information on the project or job to be completed. Sebuah informasi, sebuah dokumen yang memberikan informasi yang cukup detail tentang project kalian yang harus kalian selesaikan. Brief ini akan menjadi jembatan ide kalian yang akan kalian komunikasikan dengan nanti calon pembimbing dan pembimbing tugas akhir kalian. Jadi tahapan di pratugas akhir di minggu pertama kalian membuat brief. Dengan dasar brief itu kami dalam hal ini dosen pratugas akhir akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok pembimbing tugas akhir. Jadi berdasarkan brief ini kalian akan mendapatkan dosen pembimbing tugas akhir. Jadi pembimbing praktek sama pembimbing tugas akhir itu berlanjut. Itu kenapa dokumen brief ini cukup penting. Dokumen ini cukup krusial karena informasi yang kalian sampaikan di brief, jadi tidak hanya judulnya. Jadi brief itu ada penjelasan detailnya, apa itu penjelasan detailnya jika setelah ini akan disampaikan. Itu yang akan memberi informasi ke kami untuk membagi ke dosen pembimbing, sehingga informasi-informasi yang ada di brief itu menjadi landasan kami untuk menunjuk dosen pembimbing. Kenapa ini penting? Karena kami akan membagi sesuai dengan kompetensi dosen. Kompetensi dosen, keahliannya apa, bisa disesuaikan dengan tujuan atau rancangan tugas akhir kalian. Jadi itu ya. Jadi a common knowledge of the project goal, scope, and specific. Tujuannya apa, ruang lingkupnya bagaimana, permasalahan yang akan diangkat seperti apa. Jadi itu brief secara umum. Apa bedanya pratugas akhir dengan studio tugas akhir? Seperti tadi saya ungkapkan bahwa pratugas akhir akan memberi atau membuat laporan perencanaan atau programming. Programming adalah sebuah informasi tentang analisis kalian.
an information processing system yang berisi akumulasi, kategorisasi, klasifikasi, berbagai tipe pengetahuan yang penting bagi sebuah desain. Hal yang utama dari perencanaan, laporan perencanaan adalah kalian menyampaikan permasalahan perencanaan yang kemudian dianalisis. Lalu dari laporan perencanaan dan analisis tersebut akan kalian eksekusi secara desain, yaitu di tugas akhir. Desain adalah the process of planning and creating the structure of building, taking into account both its functional needs and aesthetic appeal. Jadi gampangnya, pratugas akhir adalah tulisan abstraknya, konseptualnya. Di studio tugas akhir, setelah kalian lulus pratugas akhir, kalian akan menggambarkan narasi-narasi atau deskripsi atau analisis-analisis yang sudah kalian dilakukan di pratugas akhir. Jadi di proses desain, kalian menyelesaikan permasalahan. Effective problem solving in architectural goes beyond mere functionality, aiming to innovative and sustainable solution. Jadi desain adalah sintesis, sedangkan programming adalah analisis. Jadi itu mungkin ini tidak terlalu berpengaruh, tapi nanti akan sangat terasa sekali ketika kalian mulai menggarap, terutama di bab 5. Bab 5 adalah konseptual, konsep perancangannya. Apa yang akan disajikan di situ? Konsep perancangan bukan desain. Konsep perancangan tetap pada konseptual. Desain nanti di studi tugas. Oke. Dasar bukunya nanti saya akan share juga di WA Group. Dasar bukunya adalah buku ini yang sudah cukup lama digunakan sebagai landasan referensi. Problem Seeking dari William Pennell dan Stephen Parshall. Jadi terdiri dari establish goals, kemudian collect analysis fact, uncover and pass concepts. Konsep di sini bukan konsep desain ya, konsep penyelesaian sebuah permasalahan. Nanti ada contoh. Kemudian determine needs dan state the problem. Kebutuhannya apa? Bukan keinginan, needs ya. Lalu kelima hal tersebut akan bertemu dengan function, form, economy, dan time. Ini yang akan kalian buat. Jadi tabel ini yang kalian akan buat. Goal ketemu function, goal ketemu form, dan segala macam. Makanya nanti setelah ini, setelah kuliah ini, silakan kalian baca secara ringkas dulu ini apa, dan kemudian susun. Dan tabel ini yang akan bicara tentang brief. Jadi goal adalah gagasan atau visi apa yang mau dilakukan terhadap objek. Fakta adalah fakta, kenyataan, kecenderungan, perkembangan apa yang ada dalam kenyataan, realita, atau kondisi sekarang. Sedangkan konsep, sekali lagi bukan konsep desain, tapi konsep penyelesaian masalah adalah pemikiran apa yang mendasari atau akan dipakai dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada di goal. Need adalah harapan, keinginan, pengembangan apa yang harusnya ada dan kondisi ini. Dan rumusan kesemuanya itu, hal kesemuanya itu kemudian kalian susun sebagai rumusan masalah desain. Jadi hati-hati, di sini bukan permasalahan umum atau rumusan masalah umum, tapi permasalahan desain. Contoh mungkin agak sapir, tapi ini kenyataannya permasalahan stunting, permasalahan gizi. Secara kebijakan, kemudian pemerintah membentuk SPPG dan MDG. Itu penyelesaian kebijakan, bukan penyelesaian permasalahan desain, terutama desain arsitektur.
Lalu apa yang mau dikembangkan, terutama dengan fenomena stunting dan segala macam. Ada data, ada permasalahan, ada goal, ada konsep pendekatan desainnya apa. Bisa jadi kemudian usulan arsitekturalnya ya posyandu atau rumah sakit di bidang anak, kemudian mungkin seperti dapur umum. Jadi tolong bedakan antara permasalahan yang ini yang sering terjadi, permasalahan kebijakan dan permasalahan desain. Atau yang lebih dekat yang sering terjadi dan berulang kali terjadi di usulan tugas akhir itu permasalahan pasar. Kalian melihat bahwa fenomenanya pasar itu bagian parkir selalu dipenuhi dengan lapak-lapak, kemudian membawa konsekuensi kepada kemacetan di bagian depan pasar tersebut. Apakah kemudian pasar itu tidak mampu berformas, berperilaku, atau pasar itu gagal? Mungkin tidak seperti itu. Mungkin kalau setelah didalami secara bangunan, secara desain, pasarnya tidak gagal. Permasalahan utamanya justru pada manajemen. Dari situ, mana sisi arsitektural? Ya mungkin tidak perlu masuk di permasalahan desain. Ya sudah, itu berarti bukan permasalahan desain arsitektural. Dia tidak perlu masuk ke situ. Tapi kemungkinan kalau pasarnya bocor, ada pengembangan, atau ada kebijakan untuk memodernisasi atau meningkatkan dari katakanlah tipe C ke tipe A pasarnya, karena perkembangan wilayah sehingga kebutuhan terhadap pasar itu menjadi meningkat, baru di situ masuk permasalahan desain arsitektur. Dan ini yang akan kalian kumpulkan sebagai brief di gagasan dan segala macam, itu menjadi bagian ini, itu akan menjadi brief. Dan brief ini minggu depan kalau kalian sudah kumpulkan, ya kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka atau sekarang yang dikenal sebagai tinjauan project. Apa yang perlu dijelaskan lebih lanjut? Jadi brief menjadi benar-benar menjadi titik pijat awal. Ada batasan, ada informasi, tipologi bangunan, kemudian ada pendekatan penyelesaian permasalahan desain, kemudian informasi dan segala sesuatu tentang konteks lokusnya seperti apa. Ini yang diminta. Terutama kalian bisa mengabaikan tentang uang dan waktu, tapi ada beberapa project mungkin akan berimpit dengan uang dan waktu, terutama contoh. Kalau kalian ingin mengusulkan sebuah mall di sebuah tempat, kami mungkin tidak minta analisis ekonominya, tapi logiknya. Katakanlah di alang-alang lebar di Palembang, kalian akan membuat mall seperti apa yang memungkinkan secara logika, secara logis, pemikiran logis itu yang masuk akal. Atau di Indralaya tiba-tiba ingin dibangun mall dengan pendekatan Ciwok seperti di Bandung, masuk enggak? Dengan pangsa-pasar, dengan segala macam. Tidak spesifik dibahas, tapi ini menjadi satu pertimbangan tertentu. Lalu bagaimana dengan waktu? Mungkin ini akan banyak beririsan atau banyak akan ditanyakan kalau berkaitan dengan fungsi-fungsi seperti museum, seperti galeri, seperti pusat kebudayaan. Waktu menjadi menjadi satu aspek yang penting. Itu penjelasan singkatnya dulu sebelum saya akan memberi beberapa contoh. Tapi sebelum itu, apakah Bu Fuji sudah hadir? Bu Fuji sudah hadir, mungkin bisa menjelaskan untuk teknisnya supaya tidak terlalu kaget mahasiswanya, supaya tahu tahapannya. Kenapa sih harus ada brief dulu terkait dengan jadwal dan segala macam. Jadi langsung lanjut aja dulu Pak. Kenapa?
Pak Jo nggak lanjut dulu Nggak aja. apa-apa. Karena ini nanti lebih ke contoh soalnya, ke contoh pembuatan brief. Biar mereka Oh, sadar, tahu dulu, mahasiswa tahu dulu jadwalnya gimana, kemudian teknisnya gimana. Silakan Bu. saya izin share screen ya Pak. Oke, siap. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi mungkin lebih menjelaskan target mingguan kali ya Pak ya, Siap. nggak ke mana biar nanti kalau untuk materi fokus di setiap pertemuannya. Jadi untuk pra tugas akhir ini sendiri sebenarnya seperti perkuliahan kita ya. Jadi ada 16 pertemuan dan setiap pertemuan khusus Prata ini itu ada targetnya. Ya, jadi di sini seperti kalian lihat walaupun beberapa dari kalian masih ada yang KP itu kegiatan di pertemuan pertama itu tetap kita adakan walaupun harus dengan Zoom ya karena gitu banyaknya target atau output yang kita harapkan di setiap minggu. Jadi kayak hari ini minggu pertama ya. Untuk minggu pertama ini udah sekilas ya dijelaskan Pak Jo terkait brief ya. Jadi di sini dijelaskan apa saja yang dimulai dari mungkin mencari masalah sampai akhirnya dapatlah kira-kira apa judulnya walaupun nanti uh, akan kembali ke dosen pembimbing masing-masing tapi di sini tim Prata mencoba memberikan apa ya mencoba memberikan uh, cara atau proses supaya kalian dapat jadi nggak hanya oke saya mau bangun bangunan ini oke saya mau bangun bangunan ini tanpa alasan tidak bisa ya jadi memang harus ada prosesnya lihat dulu ada fakta apa ada fenomena apa yang bisa diangkat oke nanti itu akan dijelaskan di setiap pertemuan lalu di pertemuan pertama luarannya harapannya kita itu nanti muncul brief kalian sehingga setelah itu akan dibagikan dosen pembimbing kepada kalian sesuai dengan judul atau brief yang sudah kalian berikan. Di minggu kedua, setidaknya kalian sudah mulai menyusun bab 1. Ya, jadi hari ini di pertemuan ini nggak santai. Setelah Pak Jo kasih materi, kalian sudah mulai harus gerak. Ya, sehingga minggu kedua kalian sudah masuk menuliskan bab 1. Bab 1 itu terkait latar belakang, permasalahan dan lain-lain. Dan maaf ini tanggalnya masih salah ya yang untuk tanggal 28 Agustus. Kita ada target pengumpulan brief itu jadinya di hari apa ya Pak ya? Sabtu atau hari ini? Sabtu. Mulai Sabtu Sabtu siang. ya. Jadi kalau hanya di tanggal yang ini saja yang ada perubahan. Jadi kita ada target untuk brief pengumpulannya di hari Sabtu siang. Ya, lalu untuk pertemuan ketiga ya jadi walaupun nantinya di pertemuan kedua bab 1 itu ada perbaikan atau brief kalian ada perbaikan tapi proses harus tetap jalan. Ya, jadi sudah mulai lagi masuk ke bab 2, bab 3 itu di pertemuan ketiga. Di pertemuan keempat ya kita sudah mulai persiapan nih melengkapi proposal untuk masuk ke sidang proposal ya untuk penyetujuan judul yang kalian ajukan. Jadi itu nanti ada sidang proposalnya ya dan itu pengumpulannya di tanggal 12 September. Ya kalau kalian lihat oh masih lama enggak ini sebentar, sangat sebentar waktunya apalagi dengan untuk kalian yang tim agak lama memutuskan, agak lama berpikir. Nah, jadi walaupun prosesnya seperti itu kalian harus bisa mentarget jangan terlalu karena target yang output yang dibuat ini harus tetap dijalani walaupun kalian sudah masih ada hambatan di bab-bab sebelumnya ya lalu di pertemuan kelima itu kita sudah mulai sidang ya itu insya Allah kalau tidak ada perubahan di tanggal 16 September itu sidangnya judul ya sidang judul apakah judul kalian akan diterima oleh dosen penguji atau tidak. Nah, di pertemuan ke-6 ya di setiap target itu pasti ada materi yang akan diberikan ya Pak Jo ya oleh tim Prata baik saya Pak Jo, Bu Listan maupun Bu Dia dan Bu Messi. Nah di pertemuan ke-6 setelah sidang itu pasti ada perbaikan ya jadi ada penyempurnaan bab 1 dan bab 3 dan ada fenomena memang ketika sidang itu nggak selalu diterima judulnya pasti ada perubahan ya balik lagi kayak yang saya bilang ketika ada perbaikan itu penyempurnaan di bab ini harus tetap berjalan jadi nggak boleh stuck ya jadi harus berirama jalannya walaupun kita harus memperbaiki misalnya bab 2 atau bab 1 kita harus tetap berjalan ke bab selanjutnya jadi memang
kerjanya agak kerja keras lah di situ ya. Sebenarnya untuk Prata ini agak repotnya yang agak awam di kalian itu di bab-bab awal ini, bab 1 dan bab 3, karena kan itu benar-benar harus mencari kenapa bangunan ini harus dibangun, data dan lain-lain. Tapi setelah melewati bab 1 dan bab 3 ini sudah kalian jalani di beberapa studio ya, mulai dari program ruang ya, di pertemuan ke-6 itu kalian sudah kalau itu apa ya, analisa fungsional lah kalau kalian biasanya menyebutkan ya. Sudah mulai dari program ruang, lalu ada minggu depannya itu sudah mulai analisa tapak. Tapi ketika masuk analisa tapak, program ruang sudah harus kalian kumpulkan di tanggal 3 Oktober. Jadi supaya kalian tidak terlena dengan waktu atau apa, jadi kita selalu membuat target dan harapannya kalian perhatikan target-target ini. Ketika tanggal 3 Oktober disuruh kumpul, berarti apa yang disuruh kumpul ya? Berarti perbaikan bab 1, 3 dan analisa fungsional kalau kalian bahasanya ya, matris program ruang ini ya. Lalu selanjutnya masuk analisa tapak, lalu mulai draft bab 4, isinya apa. Setelah kita menganalisa, kita mulai masuk ke konsep ya, melakukan sintesa, muncullah konsep ya, dan ini udah mulai masuk ke luaran sebenarnya proses ya, udah mengkonsep seperti apa nanti zoning ruang dan lain-lain. Dan di sini target pengumpulannya selalu ada ya, sampai akhirnya nanti masuk ke final ya. Tapi ini prosesnya dan nanti sintesis, nanti ada membuat laporan utuhnya dan luarannya pasti ketika sidang itu ada namanya maket studi massa ya. Jadi tujuan kami memaparkan ini biar kalian terbayang dan sudah menyiapkan mental dan fisik untuk menyiapkan Prata ini, karena ini setiap minggunya lumayan padat. Tapi walaupun kalian padat, sebenarnya ini sudah kalian alami semua di studio. Dan sebenarnya untuk Prata ini kayak evaluasi sebenarnya materi di semester 1 sampai semester 6 kalian udah dapat belum? Inilah membuktikannya kalian dapat atau enggak gitu. Ya mungkin itu aja sih Pak Jo, supaya nggak terlalu banyak yang disampaikan ya, tapi lebih kurang inilah target atau output yang nanti yang akan kalian kerjakan ya selama Prata sampai di 16 pertemuan. 16 pertemuannya sama kayak kita kuliah kalian ya pada mata kuliah yang lain, tapi di sini targetnya benar-benar padat. Sekian Pak Jo, mungkin dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang ingin bertanya terkait targetnya atau jadi tanggal pengumpulan. Saya meng-highlight aja bahwa setelah perkuliahan ini kalian akan diminta mengumpulkan atau menyampaikan judul dan brief ya, dengan deadline betul. Hari Sabtu siang. Linknya akan disampaikan Bu Fuji di WA Group supaya nggak kececer. Nanti bisa ya, dipin. Nah, bisa dipin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Masih shock biasanya. Oke. Enggak, mereka santai, mereka hebat Pak. Oke, sudah. Kita lanjut. Saya izin stop share ya. Oke, di WA Group saya sudah sampaikan buku William Pena itu, Problem Seeking and Architectural apa itu, sudah ada di situ. Lalu ini sedikit contoh, bukan sedikit contoh, memang contoh bagaimana kalian membuat permasalahan. Jadi kuliah hampir 4 tahun, ujung-ujungnya cari masalah. Ada dua berdasarkan pengalaman menjadi dosen di pratugas akhir di beberapa semester. Saya bisa mengelompokkan ada dua hal mendasar atau dua kategori dasar yang bisa kalian gunakan untuk menyusun brief dan kemudian menyusun proposal. Jadi proposal terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Yaitu terutama pada rumusan masalah.
Kategori pertama adalah masalah-masalah yang berangkat dari fenomena terkini atau isu terkini atau kejadian terkini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah permasalahan-permasalahan yang berangkat bukan dari fenomena, bukan dari isu terkini, tapi justru dari masalah lokusnya, masalah lokasinya, masalah kawasannya. Di beberapa mata kuliah terkait dengan pengamatan kawasan dan segala macam, kalian sudah belajar untuk mendapatkan atau gathering data untuk menyusun permasalahan. Itu bisa kalian manfaatkan sebagai cara untuk kalian bisa mengumpulkan data untuk memperkuat rumusan masalah kalian. Oke, kita masuk ke kategori yang pertama dulu. Kategori rumusan permasalahan atau katakanlah brief, susunan brief berdasarkan isu atau berdasarkan fenomena terkini. Berdasarkan fenomena atau permasalahan terkini. Contoh, ini fakta pertama. Kita berangkat dari fakta. Fakta pertama terkait dengan kesehatan mental. Ini data yang memang belum update. Jadi, katakanlah ini sebagai contoh aja kan. Tahun 2022 ada sekitar 5,5 juta remaja di Indonesia ya, ada 34,9% mengalami kesehatan mental, dan lebih spesifik lagi 2,45 juta mengalami gangguan mental. Ini berdasarkan penelitian, nanti silahkan disampaikan sumber dan segala macam. Dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil yang mengakses layanan konseling terkait emosional atau perilaku. Sekali lagi, ini fakta global, bukan fakta Indonesia. Jadi cakupannya luas. Cakupan Indonesia sebagai pembuka pintu bahwa ada permasalahan mental, terutama di usia remaja. Usia remaja itu berapa sampai berapa, silakan dilengkapi lagi. Kemudian data berikutnya, seperti apa gangguan mental, bahwa menunjukkan bahwa gangguan mental yang paling banyak diderita oleh remaja adalah gangguan kecemasan, gabungan antara fobia sosial dan gangguan cemas menyeluruh. Kemudian ada depresi, gangguan perilaku, kemudian stres pasca trauma, dan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif, ADHD. Ini kembali lagi berdasarkan penelitian juga, tapi ruang lingkup Indonesia. Jadi sini kita kemudian bisa menyorot lebih detail lagi, bahwa tahun 2022 menunjukkan sekitar 7,9 juta perempuan single parent dan 2,7 juta single parent laki-laki, single parent perempuan dan single parent laki-laki. Dan mayoritas single parent perempuan 14,84% berada di bawah garis kemiskinan. Kalau kalian lihat tadi fakta pertama dan fakta kedua, kayaknya tidak ada relasinya. Ternyata ada relasi bahwa kecemasan dan tingkat sosial itu akan menimbulkan permasalahan yang kemudian dicoba. Karena tingkat sosialnya rendah, akses untuk kesehatan mental, perawatan kesehatan mental itu kesulitan karena masalah ekonomi, sehingga itu perlu sebuah wadah yang melingkupi bagi remaja untuk dibina kesehatan mental. Idenya itu, jadi dari fenomena kesehatan mental remaja, kondisi keuangan keluarga yang broken home, dan kemudian memunculkan idea bahwa perlu ada mental health crisis, lalu dilengkapi data berikut.
mental health krisis di mana? Di Palembang, bongkar lagi datanya. Remaja yang mengalami kesehatan ke apa ya, menderita kesehatan mental di mana? Tipenya seperti apa? Kondisi keluarganya seperti apa? Semoga kalian paham ya logika berpikirnya. Jadi ada keluarga yang broken home, sudah gitu kena keuangannya, sehingga generasi mudanya juga terimbas. Mungkin usulan berikutnya kalau dari fakta seperti itu bisa model panti asuhan, bisa seperti rumah asuh, bisa, atau fokus ke permasalahan kesehatan. Jadi ada 3 tipe yang bisa diusulkan. Contoh ini fokus kepada mental health krisis. Ini bagaimana pendekatan penyelesaiannya? Conceptual approach-nya menggunakan ini, teorinya Freud, dan kemudian logika berpikirnya Ricord. Ini sudah masuk pendekatan psikologi, filsafat dan psikologi terkait dengan manusianya. Tidak, kalau kalian perhatikan ini jauh dari arsitektur, ini agak jauh dari arsitektur, tapi justru ini akan menjadi koridor utama atau menjadi panduan bagi sebuah desain. Mental krisis centernya itu bukan lagi mental krisis center pendekatan ke rumah sakit seperti orang sakit apa, tapi bagaimana kita menyadari, memahami conscious, preconscious, dan unconsciousnya. Kita, karena terkait dengan mental, kita harus paham juga psikologinya seperti apa. Ini seperti idenya Freud. Dan bagaimana manusia itu bisa memahami terkait dengan masa lampaunya, trauma, terutama yang trauma, dan kemudian bukan menghilangkan, tapi coba menerima trauma itu. Ini ada di bukunya Paul Ricoeur. Sehingga secara idenya adalah healing journey through narrative space, sebuah mental health center yang therapeutic environment. Ini sering dipakai, therapeutic environment sering dipakai, tapi mahasiswa hanya menempelkan therapeutic environment dalam sebuah fungsi, tidak paham atau belum paham latar belakangnya. Kenapa perlu ada therapeutic environment? Kalau penjelasan tadi, ada fenomena kesehatan mental, ada fenomena keuangan, sehingga perlu mental crisis center khususnya, terutama untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dengan pendekatan Freud dan Ricord tadi, sehingga usulan desainnya adalah sebuah mental health crisis center yang dengan pendekatan environment. Dan si penderita diajak untuk memahami dan menerima traumatik masa lampau, kejadian masa lampau, untuk kemudian berani bangkit lagi. Jadi secara fungsi can mean more than just counseling room, tapi sebuah safe space for subconscious dialogue atau garden for memory reconciliation. Ini fungsinya. Bangunannya, a building meshing follows a story arch antara yang private, kemudian yang komunal sebagai sebuah cara ekspresi menerima, supaya tidak hanya berdialog dengan diri sendiri, tapi berdialog dengan lingkungannya, supaya sama-sama bisa bangkit. Ini contoh kasus bagaimana kemudian dari fenomena yang ada sampai kemudian pendekatan perancangannya, sampai kemudian fungsinya bagaimana, sama-sama ruang konseling, tapi ruang konseling dengan suasana seperti apa, ini juga muncul. Kebutuhannya adalah ini, membangun zona-zonanya bukan berdasarkan zona private, publik, semi publik atau semi private, bukan, tapi ini
berdasarkan pendekatan Freud tadi. Ada transition and acceptance zone untuk melihat super egonya, dan terapi reflection untuk melihat ego si manusia dan pengalaman masa lampaunya, expression and catalyst zone, dan support zone. Jadi ini di brief ini kalian akan diajak untuk keliling di pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan yang lain, tergantung usulannya, tergantung fenomena yang mau kalian angkat. Oke. Kemudian dikonekkan dengan lokusnya atau tempatnya. Bagaimana kebutuhan tempatnya? Apakah bisa ditempatkan di tengah kota atau perlu suasana yang lebih hening, lebih sunyi? Apakah bisa kemudian didekatkan dengan sungai terkait dengan fungsi relaksasi, fungsi terapi tadi? Ini problem ini adalah rumusan-rumusan sekaligus sebagai sebuah indikator pemilihan lokasinya. Jadi pendekatan pertama, pendekatan berdasarkan isu, berdasarkan fenomena, itu akan membantu menyusun sebuah kriteria lokasinya. Lokasi yang diperlukan seperti apa, sesuai dengan apa yang kalian coba susun, coba konstruk logika berpikirnya. Jadi ada functional problem, activity problem, dan form problem yang kesemuanya berkaitan dengan nanti lokusnya seperti apa, lokasinya seperti apa. Oke, itu contoh pertama. Kemudian ini contoh kedua, tidak berangkat dari fenomena, tidak berangkat dari isu, tidak berangkat dari apa yang terjadi di masyarakat, tapi justru melihat lokasi based on locus problem. Contohnya ini. Saya memberi contoh, ini contoh tugas akhir saya. Saya tidak menyebutkan tahunnya, jadi kebuka semua. Yang pasti sebelum kalian lahir. Jadi ini kasus di Kota Malang, berada di antara ranjangannya Karsten di alun-alun, kami menyebutnya, orang Malang menyebutnya sebagai alun-alun Bunda. Ini stasiun, ini alun-alun, kemudian ada jalan menerus sampai ke kawasan Ijen. Lokasinya saya memilih di sekitar sini. Jadi ini kawasan keseluruhan, ada kawasan mempunyai nilai heritage tinggi, nilai warisan budaya benda yang tinggi. Jadi ada stasiun, ada boulevard, alun-alun Bundar, ini kantor wali kota, kemudian ada jalan terus ke atas menuju ke kawasan Ijen, ada stadion segala macam. Ini di bagian sini itu jembatan, dan ini detailnya ini alun-alun. Kemudian saya memilih di lokasi yang ini, di lokasi antara dua lokasi heritage yang besar di Kota Malang. Jadi di ujung sini. Fungsinya yang sekarang dan sampai sekarang, sejak saya tugas akhir sampai sekarang masih terjadi, yaitu sebuah pasar bunga, pasar kembang dengan kontur yang cukup tajam, konturnya cukup terjal, antara 60 derajat sampai 30 derajat. Kemudian daerah resapan air, jadi ini daerah hijau di tepi Sungai Berantas, di bagian ini, dan berada di jalur kawasan heritage. Ini agak sedikit keliru. Ini jalur heritage utama, dan ini jalur heritage utama karya Karsten. Saya mengambil tugas akhirnya di sekitar sana. Ini karakter tapaknya. Jadi kalian bisa mencari dengan logika berpikir yang sama karakter
tapak seperti itu. Kemudian apa yang bisa dilakukan dengan karakter seperti itu? Satu, karena dia berada di kawasan hijau, maka aturan pertama tidak boleh terlalu banyak cut and fill, itu pasti. Kedua, tetap mempertahankan resapan air, sehingga pendekatan rancangan tapaknya adalah panggung, tapi panggung yang bertingkat, atau panggung yang pendekatan mesanin. Bagian bawah tetap bisa untuk air hujan masuk dan diresapkan, tapi dia modelnya panggung seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi pasar kembangnya tetap harus diwadahi. Jadi ya tetap masuk di sini. Jadi bagian atasnya nanti akan menjadi pasar kembang. Lalu apa yang bisa diakomodasi dan apa yang bisa dimasukkan sebagai sebuah fungsi yang bisa mendukung pasar kembang ini tanpa merusak alam, tanpa merusak lingkungan, dengan pendekatan model rumah panggung seperti ini. Ini kemudian masuk di sedikit analisis perkembangan atau fenomena isu, kembali ke isu yang berkembang di Kota Malang. Potensi apa yang bisa dimasukkan berkaitan dengan wisata heritage, karena dia berada di antara dua node besar di Kota Malang, kemudian banyak aktivitas di luar Malang, dan tetap harus menampung aktivitas pasar Dungan. Jadi itu potensi-potensi, identifikasi potensi yang bisa dikembangkan di lokasi ini. Menggali lagi lebih dalam usulan aktivitas. Ternyata Kota Malang punya potensi, terutama seniman dua dimensi dan tiga dimensi. Jadi lukis dan patung dan instalasi. Jadi usulannya adalah sebuah art gallery. Kenapa art gallery? Ini galeri-galeri yang ada di Kota Malang. Jadi proses pendataannya tetap galerinya seperti apa. Kemudian di Kota Malang juga punya jurusan seni, terutama di Universitas dulu IKIP, sekarang Universitas Negeri Malang. Jadi, dan seniman-seniman muda, seniman yang belum terkenal. Karena fenomena yang terjadi setelah mereka lulus, kemudian ikut ada komunitas seni. Jadi Dewan Kesenian Kota Malang itu cukup berkembang karena isinya generasi-generasi muda yang sedang, anak-anak muda yang sedang mulai mencari jati diri dan mencari pasar. Setelah mereka dapat pasar, biasanya mereka pindah ke Jogja atau enggak pindah ke Bali. Beberapa langsung loncat ke Singapura. Untuk itu perlu wadah yang memberi ruang kreativitas sekaligus ekonomi bagi generasi atau anak-anak muda ini. Sebelum mereka terkenal, harus ada art gallery. Sekarang mulai berkembang banyak di Kota Malang. Dan itu bisa diwadahi di tempat ini. Sehingga masalah fungsionalnya setelah disusun dan segala macam adalah ada art gallery. Apa bedanya galeri dan museum itu juga harus dijelaskan. Ada creative space, karena Kota Malang itu isinya banyak anak muda, cukup banyak universitas baik negeri maupun swasta di Kota Malang. Kemudian ada community space berkaitan dengan seni lukis, seni patung, itu dari anak TK sampai SMA, itu keaktifannya luar biasa. Dan permasalahan existing, yaitu pasar kembang. Jadi seperti itu contohnya. Nah, sekarang permasalahannya ada dua contoh tadi, berdasarkan fenomena atau berdasarkan karakter dari tapaknya yang kemudian kita injekkan fungsi baru, atau kita tambahkan atau kita upgrading fungsi baru. Nah, tugas kalian yang seperti Bu Fuji sampaikan tadi, sampai hari Sabtu kalian membuat briefnya.
Gagasan apa yang kalian coba tawarkan? Dengan fakta yang seperti apa? Dengan pendekatan seperti apa? Kalau tadi di contoh fenomena tadi, pendekatannya menggunakan pendekatan dari ilmu psikologi. Kalau yang di pendekatan tentang tapak adalah pendekatan desainnya, menggunakan rumah panggung sekaligus untuk tetap menjaga jalur hijau dan segala macam, itu muncul di sini. Lalu need-nya apa? Need kalau yang tadi berdasarkan fakta atau fenomena tadi, need-nya adalah kebutuhan tempat mental health crisis, dengan pendekatan yang bukan seperti rumah sakit pada umumnya, rumah sakit jiwa lah katakanlah kalau ekstrimnya, tapi pendekatan yang lebih personal, lebih psikologi. Sedangkan yang kasus kedua atau contoh kasus kedua, harapannya adalah menggabungkan kreatif hub, katakanlah kreatif hub dengan pasar kembang. Itu yang bisa saya sampaikan siang ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Biasanya langsung puyeng, langsung diam dan bingung mau ngapain. Tapi saya rasa ini seperti biasa, rekaman ini akan saya submit atau saya masukkan ke YouTube supaya kalian bisa ikuti lagi. Buku William Pena juga sudah saya sampaikan. Nanti mungkin akan dilengkapi dengan beberapa panduan ya Bu Puji ya, buku panduan praduga sakit, jadi tahu mesti berbuat apa. Ada pertanyaan sampai sini? Ada tambahan Bu Puji? Udah cukup jelas. Ya, harusnya mahasiswa nih, yang kemarin udah di-share ya sama Pak Jo sebenarnya materi ini, dan harusnya kalian sudah mulai ada sedikit lah menyiapkan, sehingga waktu sesi tanya ini harusnya bertanya. Kalau kalian sudah misalnya, Pak saya sudah ada judul ini misalnya, belum sesuai brief tadi, nggak apa-apa, jadi bisa diskusi kira-kira bagaimana yang sudah kalian siapkan. Tuh. Atau kalau memang belum terpikir, kalian bisa memanfaatkan grup itu untuk kita interaktif sampai di hari Sabtu. Saya akan jaga ya, mohon maaf kalau agak slow respon, tapi saya akan coba merespon sebisanya. Kalau bisa tidak japri untuk yang kasus ini. Untuk yang kasus ini japri supaya saya tidak mengulang-ulang karena sifatnya lebih general. Ada pertanyaan? Silakan, Ocha. Permisi Pak Jo. Ya. Saya ingin bertanya, mungkin saya agak terlewat mengenai, ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu mengenai output dari brief tugas ini. Itu dibuat seperti apa ya Pak? Mungkin saya terlewat sebelumnya. Dan itu dulu. Untuk yang kedua langsung saja atau gimana Pak? Oke, satu-satu dulu. Oke. Seperti biasa, otak saya agak lemah. Baik Pak. Jam rawan. Brief ini kalian bisa sampaikan Pak menggunakan tabel juga boleh. Jadi ada judul, kemudian tabel seperti ini, isi aja. Itu boleh juga, atau berupa narasi, atau berupa katakanlah seperti abstrak. Ini alinea 1, alinea 2, alinea 3, alinea 4, kemudian terakhir problemnya apa. Itu bisa. Lalu disampaikan, nanti Bu Puji akan kirim Google Form-nya. Save as ke PDF gitu, lebih mudah untuk saya membaca. Kami membacanya lebih mudah di PDF daripada kalian masuk ke Google Word-nya, kalian masukkan ke situ, nanti keluarnya kan Google Doc gitu, itu akan cukup merepotkan. Save as ke PDF, jadi buat aja. Ya, judul, nama kalian, asal kampus, kemudian Google Form-nya Bu Puji sudah sih, jadi cukup itu aja. Judul, nama, NIM, kemudian di grup apa ya, saya share sekarang ya Pak.
boleh di WA grup aja Bu ya, gitu. Jadi sampaikan dengan tulisan gitu aja. Paham? Paham Pak, baik Pak. Oke. Yang kedua. Untuk yang kedua itu mengenai judul saya Pak. Jadi beberapa hari ini saya ada berpikir untuk melakukan menerapkan judul dari revitalisasi dan pengembangan Pak. Dari kawasan wisata di Lampung. Nah itu sebenarnya ada dua, dari yang Bapak jelaskan tadi itu ada dua pendekatan, yaitu dari pendekatan lokasi yang tadi dan masuk juga di isu tentang isu ya. Jadi itu bisa dimasukkan keduanya atau lebih condong ke satu isu saja Pak? Itu kan hanya contoh ekstrim ya. Pada kenyataannya di beberapa kasus itu gabungan antara isu dan potensi lokasi. Ujung-ujungnya kan memang kita coba mengembangkan potensi lokasi. Kalau tadi yang berdasarkan isu, ujungnya nanti juga mencari lokasi yang cocok dengan isu itu. Atau yang pendekatan lokasi juga akhirnya mencari fungsi yang sesuai. Jadi sebenarnya itu contoh ekstrim aja. Pada kenyataannya pada beberapa kasus dan banyak kasus itu gabungan dari keduanya pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sempat terdengar bahwa dirimu akan melakukan revitalisasi kawasan. Hati-hati dengan judul kawasan. Kita berada di ranah arsitektur, jadi usahakan kebangunan, jangan ke kawasan, karena kalau ke kawasan kalian akan dirimu akan jatuhnya ke kebijakan kawasan. Nanti kan munculnya rancangannya kan rencana, bukan perancangan, rencana tata ruang lingkungan dan bangunan RTPL kan. Jadi ya, itu hanya highlight sedikit aja. Kalau memang ada potensi luar biasa, fokus saja. Bisa enggak dengan pendekatan tertentu itu digunakan untuk revitalisasi atau pendekatan kalau heritage adaptive reuse. Contoh paling gampang itu sekarang kan paling hype di Palembang itu Jacobson punya sejarah panjang, kawasannya ada, kawasan sekarang juga cukup bernilai heritage tinggi, tapi kemudian ada spot satu, sebuah gudang yang kemudian di-upgrade. Itu pendekatan adaptive reuse, dulunya kantor dan gudang sekarang menjadi F&B, food and beverage. Itu ya Ocha. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, sip. Ada lagi? Silakan. Pak bertanya. Siapa yang mau bertanya? Langsung saja. Nggak bisa on-mic katanya. Permisi Bapak Ibu, dalam mengerjakan briefnya bagaimana cara menentukan pendekatan yang tepat saat perancangan? Oke. Raffi, pendekatan gini. Untuk sementara pendekatan tidak perlu langsung benar dan spesifik. Pendekatan terutama di pendekatan William Pena tadi itu sebenarnya hanya untuk di konsep ya, pendekatan atau konsep di William Pena tadi itu lebih untuk memandu kalian ketika menemukan permasalahan mau diselesaikan seperti apa. Tepat atau enggak urusan kesekian. Nanti karena ada dialog dengan dosen pembimbing dan segala macam. Sehingga seperti yang tadi disampaikan Bu Fuji, bahkan judul pun mungkin akan bergeser. Tapi kami para dosen juga sudah sepakat tidak merombak total dari usulan kami. Kita coba untuk mempertajam dan memperjelas sekaligus memperhitungkan
kalau digambar itu bebannya seberapa. Jadi nggak usah ragu, yang utama dari target minggu ini atau target hari ini sampai ke Sabtu adalah tolong sampaikan judul yang visible. Pengertian visible adalah mengapa judul ini atau mengapa rancangan ini harus ada. Pertanyaan mendasarnya itu. Mengapa bangunan ini atau fungsi ini harus ada? Pertanyaannya ke sana. Apa yang mau ditambahkan? Kalau tadi ada revitalisasi, kenapa harus divitalkan kembali? Namanya kan revitalisasi, dikembangkan. Ada potensi apa? Ada fenomena apa sehingga ini perlu dikembangkan? Seperti contoh pasar tadi. Kenapa pasar ini penting? Kalau pasar ini ambruk, apa konsekuensinya? Ekstrim kiri. Atau pasar ini dibiarkan apa adanya, dirubah manajemennya, apakah menyelesaikan permasalahan? Kalau menyelesaikan permasalahan ya bukan masalah arsitektur kan, berarti itu masalah manajemen, biar teman-teman kita yang di ekonomi yang menyelesaikan. Kalian cari yang lain berarti. Begitu. Pertanyaan mendasarnya adalah tolong sajikan ke kami judul-judul yang visible, artinya judul-judul lengkap dengan argumen yang menyatakan bahwa judul ini penting, pembangunan ini penting, atau fungsi ini penting untuk dirancang. Udah. Sementara itu dulu. Gitu, Raffi. Silakan kalau yang tidak bisa on mic karena berada di kantor dan segala macam, nggak apa-apa, pakai chat aja. Saya boleh lihat kalau ada chat. Ada pertanyaan? Kalau cukup aja, nggak apa-apa. Waktunya kerja. Ini jam-jam awal ya. Oke, yakin cukup? Cukup, Pak. Iya, tapi kejar setoran dong. Oke, kalau cukup, terima kasih. Kami menunggu. Deadline-nya jam berapa, Bu Puji? Masih off. Apa jam 8 ya kalau nggak salah? 8 pagi ya? Terserah Bu Puji, saya mau ikut. Oh enggak, ada kesepakatan sih kemarin. Jam 8 pagi ya, maaf saya lupa menambahkan. Untuk Oke. deadline-nya itu kalau sudah punya, kalau mau dikirim sekarang itu silahkan. Tapi kita ada batas deadline-nya di Sabtu jam 8 pagi itu harus sudah submit semua. Gini. Ya. Kok pada tanya, kok pagi banget? Tadi kan katanya siang. Gini, ternyata kami juga tim ini kan total di Zoom ini sudah ada 61 dan ada beberapa yang belum bisa gabung gitu kan. Iya. Kalau nggak salah sekitar 70-an. Untuk merekap 70 judul aja udah puyeng gitu. 70 judul dibagi 4 ruangan supaya sama rata itu juga bikin puyeng gitu. Jadi kami minta waktu sehingga agak dimajukan. Kalau tadi saya bilang siang, ternyata buka prodi sekaligus juga tim rata ini minta supaya pagi, sehingga kami ada cukup waktu. Kalian weekendan, kami weekendan dengan judul-judul kalian. Begitu. Lalu untuk Senin, doakan saja sudah dapat pembagian dosen pembimbingnya. Lalu Senin bukan berarti kemudian kita libur karena sudah dibagi, bukan. Senin nanti kesepakatan jamnya juga berikutnya saya akan menyampaikan beberapa hasil ulasan judul-judul yang sudah kalian kumpulkan. Ini bisa dikembangkan kemana, ini bisa dikembangkan kemana. Mungkin tidak semuanya, saya yakin saya tidak punya cukup waktu dan kemewahan dan energi untuk membahas 70 judul.
saya akan mengkategorikan berdasarkan fungsi bangunan dan apa ya, fenomena atau tema-tema yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Begitu kurang lebih. Selamat bekerja sampai di hari Senin. Nanti saya berharap kalian taat dengan deadline sehingga tidak ada pengalaman beberapa kali Prata itu pasti ada 1, 2 bahkan 5 yang kececer, Pak saya belum setor judul dan segala macam. Kalau sudah seperti itu apa ya, agak mempersulit karena komposisi gini. Pembagian dosen pembimbing bukan hanya tentang kompetensi, itu satu, itu yang utama. Yang kedua adalah beban kerja dosen juga harus kami ukur. Jadi jangan sampai satu dosen harus menampung 60 mahasiswa atau 50 mahasiswa. Seperti tugas, seperti mata kuliah pilihan, sedikit curcol. Gitu kan, mata kuliah pilihan itu kan sudah ada slotnya. Ini sama juga, setiap dosen ada beban bimbingannya juga harus kami perhitungkan. Tapi yang terutama adalah kompetensi dan kesesuaian kompetensi dan judul yang kalian usulkan. Baru berikutnya adalah pembebanan pembimbing. Itu ya, saya harap kalian cukup paham, karena kalian sudah cukup dewasa. Di ujung-ujung udah paling senior kalian, judulnya kalau bisa secepatnya disetor sehingga kami bisa langsung mengeksekusinya. Begitu. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, terima kasih banyak. Tidak terasa 1 jam. Terima kasih Bu Puji. Sampai jumpa di hari Senin. Sehat-sehat ya. Oke, thank you. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Jo. Sama-sama. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bu. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Pak. Oke, sehat-sehat.